Makan nih. Hati-hati. Makan, habisin. Nggak betul. Nah, Ya, itu dia. bahannya nggak hancur. Bahannya nggak Bahannya nggak hancur. Dari Nah. spon ya. Itu dia. Dari spon. Kalau parah ini, parah, ya. Ada oknum, ya, aparat yang mengintimidasi penjual es gabus di Depok. Ini sangat di luar kata moral. Ya. Ini tidak harusnya dilakukan oleh aparat. Ya, apalagi dengan kalimat yang tidak baik dan juga menyebar sebuah fitnah. Ini sangat tidak baik, teman-teman. Ya, parah. Ya, ini tidak harus terjadi yang seharusnya. Ya, coba kita simak teman-teman seperti apa tanggapan para netizen terkait video viral ini. Silakan. Ternyata kalian cuma hanya keras sama rakyat kecil yang hanya penghasilannya seperti itu. Tapi kesama koruptor kalian diam, kalian mingkem, kalian kicep, kalian keras sama orang yang gak berdaya. Saran saya menyarankan, ini mohon jangan tersinggung, tapi menyadari. Ini saran saya, kalau makan jangan jadi tai semua. Sisain buat otak agar bisa berpikir dan bisa membedakan. Ketika otak dan hatimu disatukan, itu bisa menjadi akal, sehingga bisa membedakan mana yang layak, mana yang tidak, mana spon, mana es, sehingga tidak terjadi fitnah. Kalau udah kayak gini, siapa yang rugi? Instansi kalian yang rugi. Paham? Mana preman? Ini kan baju dinas, Be. Yang satu lagi premannya siapa? Ini? Nah, ini yang ke kacamata. Ini kacamata siapa? Kalau dia kue. Yang 5 orang ke Kemayoran. Bukan, yang pakai kacamata ini siapa nih? Ini Be nih. Ini siapa? Ini polisi. Nah, polisi, terus Orang baik, orang baik. orang baik. Iya. Terus Yang belakang ada 5 orang dipukul dia. di belakang ada 5 orang. Ini siapa? Dia polisi juga. Polisi juga. Ini nggak mukul. Enggak. Penjual es kue. Memukul preman 5 orang. Babe bohong apa jujur? Ini awal. Oh ya Allah. Ya kalau Babe jujur nggak apa-apa, orang yang dipukul Babe ngapain? Saya maksa-maksa Babe ngaku, ya kan? Tapi kalau pernyataan di sini, nih yang anggota Babin Kamtibmasnya yang nyebut Babe ada sponnya, berbahaya makanannya. Tapi dibejek-bejek sama dia. Sama siapa? Sama Indison. Bukan, yang bejek-bejek preman apa polisi? Premannya. Babe nggak berani sekarang ngomongnya. Berani dia takut. Sama preman. Udah pada tahu belum yang lagi viral sekarang di Jakarta, tepatnya di Kemayoran? Ada pedagang es gabus yang difitnah katanya menjual es gabus yang terbuat dari spons. Dan udah diuji lab, ternyata itu es gabus tidak terbuat dari spons dan emang layak untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Nah, kalau udah seperti ini, Anda yang memfitnahnya harus bertanggung jawab. Ingat loh, bukan hanya bertanggung jawab mengganti esnya saja, tapi Anda pun harus bertanggung jawab secara moral ya, secara moral. Karena Bapak itu sudah Anda fitnah. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ingat, lebih kejam daripada membunuh. Sakali deui, lebih kejam daripada membunuh. Ingat Tasyahnya. Lagian ya, yang namanya es gabus atau es lapis, emang seperti itu bentuk dan teksturnya. Emang Anda pas kecil tidak pernah makan es gabus yang emang tekstur dan bentuknya seperti spons itu? Gimana sih main tuduh, main fitnah aja orang lain? Dan ada satu bagian yang bikin miris, yang memilukan, yang membuat sedih ketika melihatnya adalah bagian ketika ada bapak-bapak yang menggunakan baju loreng, kemudian mengambil es gabusnya dan memeras es gabus itu ya, diperut sama dia. Setelah itu baru diberikan kepada amang-amang pedagang es gabus itu untuk dimakan. Itu menurut saya sungguh keterlaluan.
Yang terhormat izin kepada kedua bapak petugas kemarin yang viralin, kemana nih bapak? Jadi kemarin sempat ada 2 aparat yang viralin bapak ini jualan es kue dengan bahan spon. Tapi ternyata setelah dicek uji sampel, bahannya ini aman, nggak berbahaya sama sekali. Ini apa bisa ditindaklanjuti nih pak? Dagangannya juga jadi sepi dan udah terlanjur viral. Ayo minta maaf dong pak. Lagian emang bisa ya spon dimasak? Kan, udah terbukti begitu dicek hasilnya aman. Dan alurnya kemana? Saya meminta maaf atas kehilapan saya. Saya keliru. Template, bos. Template. Semua orang juga bisa kalau buat kesalahan ujung-ujungnya minta maaf. Nih ya, Bapak minta maaf terus beres. Sedangkan si penjual es, dia mendapat tindakan kekerasan waktu diwawancara tuh ya sama wartawan. Disahabat ditendang pakai satu bot. Ya Allah. Dia dapat trauma juga, udah 3 hari katanya nggak jualan karena takut. Ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat, sebagian masyarakat kepada penjual es gabus karena takutnya benar-benar spons. Gimana? Harusnya sih dapat sanksi juga ya kedua bapak-bapak itu, apalagi sudah melakukan tindakan kekerasan. Seenaknya aja Pak, nggak usah anarkis Pak, karena kan bukan penipu, bukan penjahat, bukan jambret Pak, jadi nggak perlu digebukin. Terus barusan juga lewat ada cewek yang pakai baju putih katanya yang ikut ngeviralin juga, bilangnya mana ada agar bisa diperas. Spons bedak. Masa agar bisa diperes sih? Aduh, tolol maksimal, tolol. Es gabus bukan agar, setan. Nggak tahu tepung hankwe, hah? Lo lahir tahun berapa sih? Bocah tolol dah. Makanya dikit-dikit kalau belum ada bukti yang valid, belum ada data yang valid, belum kelihatan kesaksian bahwa itu tindakan yang merugikan orang lain, berbahaya, gak usah langsung main hakim sendiri. Buat Bapak penjual es, semoga setelah kejadian ini derajat Bapak diangkat, rezekinya lancar, usahanya lancar, dan semoga sukses siapa ya. Yang mereka-mereka mah terserah deh. Akhir-akhir ini media sosial kembali ramai, bukan karena hiburan, tapi karena video penjual es. Seorang penjual es gabus, orang kecil yang hanya ingin mencari nafkah, harus menerima tuduhan keji. Sebut saja namanya Bapak Sudrajat. Dia dituduh menggunakan bahan spons, padahal itu tidak benar. Setelah dicek di lab, ternyata es itu layak untuk dikonsumsi. Dan yang paling mirisnya, tuduhan itu datang yang harusnya menjadi pelindung. Saya cuma mau bilang satu hal, kenapa orang-orang seperti ini tidak pernah berpikir sebelum bertindak. Apakah karena mereka punya kuasa dan seragam, sehingga seenaknya memperlakukan orang yang posisinya lebih lemah? Atau karena mereka sudah paham polanya? Ketika mereka salah, sanksinya seringkali ringan. Kekuasaan seharusnya melahirkan tanggung jawab, bukan arogansi. Guys, beberapa hari ini ada video viral yang bikin heboh soal pedagang es gabus yang dituduh jualan es dari spons. Kejadiannya di Jakarta Pusat. Jadi awalnya ada aparat TNI dan Polri di kawasan Utan Panjang Kemayoran sempat menahan seorang pedagang es gabus bernama Pak Sudrajat karena diduga menjual jajanan yang berbahaya karena bahannya spons atau polyurethane foam. Nah, masyarakat sempat khawatir, makanya aparat cepat datang untuk cek ke lapangan. Video penangkapan itu lalu menjadi viral di media sosial dan banyak yang ikut ramai-ramai mengomentari kejadian tersebut. Tapi ternyata setelah diuji ilmiah oleh tim Dokes Dokpol Polda Metro Jaya, semua sampel es ternyata aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya
seperti spons atau busa kasur. Aparat yang terlibat kemudian mengakui kesalahan mereka karena telah mengambil kesimpulan terlalu cepat tanpa menunggu hasil pemeriksaan resmi. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, terutama kepada Pak Sudrajat yang terdampak langsung oleh kejadian ini. Tapi di sini kalau kita lihat, menurut pengakuan Pak Sudrajat kepada media, selama diamankan oleh oknum aparat, dia sempat mengalami kekerasan fisik seperti dipukul dan ditendang sebelum akhirnya dilepaskan. Karena kejadian itu juga dia memilih berhenti berdagang dulu karena ya trauma. Tak hanya minta maaf, beberapa anggota DPR juga meminta agar aparat yang terlibat diperiksa secara etik dan disiplin karena tindakan cepat tanpa bukti ini bisa merugikan pedagang kecil. Kasus ini jadi pelajaran penting bahwa sebelum menyimpulkan sesuatu yang viral, terutama soal keamanan pangan, harus ada verifikasi ilmiah dulu ya, supaya tidak menimbulkan keresahan atau bahkan merugikan orang lain. Kalau menurut kamu gimana? Lebih penting apa nih? Respon cepat aparat saat ada laporan masyarakat atau verifikasi dulu supaya nggak salah tangkap? Baca berita selengkapnya hanya di jendelamasa.com. Kalian udah lihat video ini? Ya, orang susah, orang miskin yang berjuang hidup untuk anak istrinya, yang berjual es, ya, diintimidasi, dituduh oleh oknum polisi dan oknum TNI ini menjual es yang dibilang dari spon, padahal setelah dicek di laboratorium kesehatan makanan itu sehat dan layak dikonsumsi. Sehingga dampaknya bapak ini, orang miskin, orang susah ini dikucilkan, dagangannya tidak laku lagi, bahkan diviralkan ke seluruh Indonesia. Begitulah di negara Konoha ini, yang kecil ditindas. Kalian bayangkan kalau bapak ini orang kaya, berani nggak dua orang oknum ini ya memfitnah, menjelek-jelekkan, memviralkan beliau sampai beliau mengakui apa yang beliau tidak perbuat, saking takutnya beliau ini dengan polisi dan TNI ini. Pak Prabowo, lihatlah ini bawahanmu, Pak. Sebegitu tega mereka dengan rakyat kecil. Dan perbuatan ini tidak hanya cukup dengan permintaan maaf. Karena kalian berdua telah zolim kepada rakyat kecil. Ingat, karma akan datang kepada kalian. Wahai oknum polisi dan oknum TNI. Salam wajah langsa. Miris, seorang penjual es kue di Kemayoran dituduh sama oknum TNI dan Polri bahan dagangannya menggunakan bahan spons. Sampai di videoin dan diviralin kayak gitu. Masalahnya setelah dicek ternyata tuduhannya nggak terbukti. Ternyata es kuenya aman-aman aja. Jujur gue lihat muka dari si pedagangnya itu udah kasihan banget. Kayak nggak bisa apa-apa dituduh sama oknum TNI dan juga Polri. Ini pertanyaannya, bisa masuk ke pencemaran nama baik atau enggak? Kok rusak banget seorang TNI dan Polri bisa nuduh tanpa bukti? Makan nih. Hati-hati. Makan, habisin, nggak telan. Sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan. Seorang bapak-bapak penjual es keliling dituduh oleh perangkat perlakuannya sangat tidak sopan dan tidak dilakukan dengan cara yang baik. Yang menjadi perhatian adalah ketika bapak penjual ini dituduh yang bukan dia lakukan, saya yakin sangat sakit dan mentalnya terguncang. Apa akibatnya? Mungkin akan terjadi sebuah traumatik, menanggung beban atau memikirkan sesuatu yang dalam dirinya itu bisa sangat terpukul atas kejadian ini. Dan yang patut disayangkan adalah bapaknya berdua ini kan berpendidikan ya, kan bisa dicari tahu dulu, tanya yang baik terlebih dahulu. Tidak dengan cara begini, sok jagoan, sok ngerti. Padahal kan sekolah kan. Nah ini yang patut disayangkan. Kasihan. Oke, teman-teman semuanya ya, kita sudah simak reaction para netizen kepada para oknum aparat ini yang mengintimidasi penjual es gabus ini. Ya. Nah di sini menjadi bentuk pembelajaran untuk kita semua teman-teman. Ya, ketika kita mau memberikan informasi ya di sosial media, ya harus tidak dengan tepat. Ya, apalagi seseorang oknum ini atau beberapa oknum ini memberikan informasi di luar kapasitas pengetahuan mereka dan belum tentu itu kebenarannya. Nah ini menjadi sebuah bentuk pembelajaran untuk kita semua bahwa ketika kita menyampaikan di media sosial, ya, kita harus teliti dulu kebenarannya. Ya,
Saya sangat hati saya menangis melihat ini. Ya. Orang ketakutan ketika mereka oknum ini memakai pakaian yang dinas. Ya. Beliau ketakutan ketika diintimidasi. Ya. Harusnya dicek dulu kebenarannya itu. Ya, dicek kebenarannya, faktanya seperti apa. Apakah memang ini terbuat dari hal yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia? Ya. Ini harus dicek dulu. Jangan sampai ini menjadikan sebuah fitnah bagi orang lain. Ini dolim, teman-teman. Ini dolim. Ya. Oke, kita harus pahami. Saya melihat videonya ini nangis loh, teman-teman. Ya. Saya melihat video ini sampai hati saya tuh, wah kok kayak gini gitu kan. Yang tidak seharusnya mengambil sikap dengan memutuskan kebenaran bahwa si makanan ini terbuat dari yang tidak bisa dimakan. Ya, oke, itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Adanallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam cinta damai untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.